Jadi ada resolusi jihad di Surabaya, di Kedu itu sudah mengeluarkan fatwa bahwa orang Islam, orang Muslim itu wajib mempertahankan kemerdekaan. Di fatwa Kedu itu tidak sepopuler dan fatwa yang ada di Surabaya itu, Pak. Ya mungkin itu kan hanya sejarah lokal yang mungkin tidak tercatat. Karena ini kan sejarah lokal. Iya. Kalau membahas itu kan lingkupnya nasional, kalau ini lingkupnya lokal wilayah Kedu. Itu ada sebuah catatan yang mengatakan bahwa tahun 1800 sampai 1900 dalam jangka 100 tahun itu santri dan kiai dan para haji itu melakukan pemberontakan. Artinya itu santri, kiai, pondok pesantren itu punya peran besar. Wali Songo itu tidak tiba-tiba pendidikan baru breng, ada istilahnya pondok pesantren Islam, tapi mengadopsi, membuat kayak sebuah padepokan, padukuhan, asrama. Nanti orang-orang ke situ. Ya. Yang ngaji itu awal nggak cuma orang Islam. Ketika pengajarannya melalui metode-metode seperti itu kan mereka tertarik, banyak yang masuk Islam. Bahkan rata-rata itu para pelajar aja juga masuk Islam. Nanti Sunan Kalijogo dalam wayang itu memasukkan nilai-nilai ajaran Islam. 22 Oktober 1945, sebuah fatwa yang mengubah bambu runcing menjadi senjata iman. Sebuah resolusi jihad yang mengubah rakyat menjadi pejuang yang tak gentar mati. Itulah api membara yang memunculkan sebuah adanya Hari Santri. Halo semua, kembali lagi bersama kita di podcast Gebar Wicara Hiswon An-Nawawi bersama saya Erlangga Maputra Pratama. Samaulan Abibudin. Di sini kita akan buat sebuah sejarah yang tentunya keren abis. Ya. Keren. Jadi sejarah kita kali ini itu tentang kiai dan santri pada zaman dulu ya Mas Abi. Iya. Dan tentunya akan dibahas dengan narasumber yang tentunya hebat, yaitu bisa kita perkenalkan Bisa. Bapak Lukman Hidayat Esos. Beliau adalah guru sejarawan di MA An-Nawawi Berjanworjo dan beliau sekarang berdomisili di Kalibawang, Wonosobo. asli Wonosobo. Ya, asli Wonosobo. Nah, ini Pak. Bapak sebelumnya juga pernah mondok nggak? Alhamdulillah. Berarti Bapak santri ya. Santri Alhamdulillah alumni An-Nawawi. An-Nawawi. Kita juga sama An-Nawawi ya, Iya. Pak. Membahas tentang santri nih ya, Pak. Ya. Sebelumnya santri itu berasal dari kata apa sih, Pak? Kok bisa ada kata santri itu? Ya kalau kita berbicara tentang santri itu kan sebuah istilah yang mungkin sering kita dengar di Indonesia tapi tidak kita dengar di negara-negara lain. Karena santri itu sendiri itu sangat unik. Kenapa unik? Karena istilah santri itu kita kenal itu sudah berabad-abad silam. Artinya bukan barang baru. Karena santri itu dulu itu kan di Indonesia itu sebelum kita mengenal pondok pesantren yang hari ini kita kenal, itu kita mengenal sistem pendidikan lama masa Hindu-Buddha. Nah, ketika Islam datang, Islam itu tidak menghilangkan unsur-unsur lokal, tidak menghilangkan istilah-istilah lokal, sehingga walaupun Islam itu dari budaya Arab masuk ke Indonesia, mereka tidak menyebut orang yang belajar ilmu agama itu menggunakan istilah, tidak menggunakan tilmidun, tidak menggunakan muridun, enggak. Iya. Nah, para pendakwah ini ngambil istilah dari zaman sebelumnya, yaitu sastri. Nah, sastri itu artinya orang yang belajar sastra. Sastra agama zaman dulu, mungkin agama Hindu ataupun agama Buddha. Jadi sastri itu kemudian diadopsi sama para pendakwah, khususnya Wali Songo. Ketika Islam membuat sistem pendidikan baru, itu muridnya kemudian juga dijuluki sastri, orang yang belajar sastra. Sastra apa? Agama Islam. Nah, itu asal usulnya seperti itu. Maka tempat santri tinggal kemudian disebut pesantren. Artinya tempat santri. Kayak dulu itu kita kan pas kecil itu kan tidurnya itu kan di sebuah ruangan. Kalau tidur kan nama kata kerja. Nah, tempat untuk tidur itu namanya tidur itu kan turu. Tempat untuk tidur namanya peturon.
Santri itu orangnya, tempat santri namanya Pesantren. Asal usulnya seperti itu. Oh, ya berarti dari kata santri itu bukan gabungan ya Pak, malah itu justru kata yang asli lokal dari Jawa sendiri. Sastri. Kemudian adopsi oleh para ulama sehingga bisa diterima oleh kaum yang tadinya Hindu Buddha dan untuk memasukkan aturan Islam di situ ya Pak. Ya, jadi Islam yang diajarkan kita itu kan melalui dakwahnya itu kan melalui kebudayaan. Jadi kita tidak menghilangkan nilai-nilai lokal dan diganti nilai-nilai baru atau kata-kata baru, istilah baru. Kita masih mempertahankan itu. Walaupun esensinya kita tetap belajar Islam, tapi katanya menggunakan istilah zaman Buddha. Itu juga santri kan katanya apa? Seorang yang belajar sastra gitu kan. Ya. Berarti termasuk sastra bahasa Arab. Nah, termasuk itu. Sastra itu kan luas, sastra bahasa Arab dan Al-Qur'an pun itu kan penuh dengan sastra. Nah. Termasuk makanya santri itu juga belajar Al-Qur'an, belajar kitab bahasa sastra-sastra Arab dan lain-lain. Berarti kita juga lagi belajar Ya. belajar sastra bahasa Arab. Ya. Bahkan dari adopsi itu sendiri sering kita temukan di pondok pesantren. Itu seperti halnya kita mengasah-ngasai kitab itu pakai bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa. Nah, ya itu uniknya seperti itu. Kita ngasasai pun pakai bahasa Jawa. Tapi ada nggak sih Pak hari di mana di situ memperingati hari santri? Ya, hari santri itu kita kenal dengan istilah hari santri hari ini Hari itu kan santri. tanggal 22 Oktober. Nah, itu kan kita memperingati yang dinamakan hari santri. Dan itu apa makna resolusi 22 Oktober 1945 dalam sejarah Indonesia, Pak? Ada sejarahnya atau tidak gitu? Ya, jadi kalau kita kenapa tanggal 22 kita peringati sebagai hari santri? Apakah santri itu lahir tanggal 22 Oktober? Kan enggak. Jadi tanggal Mas santri kan lahirnya beda-beda ya, Pak. kan lahirnya beda-beda. Biasa aja 31 Oktober bukan 22. Tanggal 22 Oktober itu sebuah momen penting bagi santri karena di situ ada yang namanya resolusi jihad Iya. yang dikeluarkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari, Ya, ya. Yang pendiri NU itu ya. pendiri NU, di mana Mbah Hasyim itu sebagai tokoh yang disepuhkan atau tokoh ulama yang paling monumental di Indonesia itu membuat sebuah fatwa namanya resolusi jihad, di mana resolusi jihad itu nanti membahas tentang fatwanya Mbah Hasyim menyerukan kepada seluruh orang muslim untuk berjihad melawan penjajah, khususnya Belanda yang mau datang ke sini lagi pasca kemerdekaan. Oh, ya. Itu dulu terjadinya di Surabaya itu kan, Pak? Ya, itu terjadinya di Surabaya. Karena dulu itu kan ceritanya Kenil dan Nika itu kan orang-orang Belanda sama Kenil itu mau masuk lagi Indonesia sudah merdeka. Kenil itu apa, Pak? Kenil itu pasukan gabungan dari negara-negara Eropa termasuk Inggris dan Belanda itu yang mau nanti agresi. Oh, bisa dibilang mau masuk sekutu. Ya, sekutu. Mau masuk ke sini lagi pas Indonesia mau merdeka. Jadi kembali mau menjajah lagi gitu, Pak. Iya. Kan habis dijajah Jepang kita udah merdeka, mereka pengen balik lagi. Iya. Ceritanya kayak gitu. Tapi ada fun fact yang sangat bagus bahwa resolusi jihad itu sebenarnya kalau dari segi sejarah lokal itu bukan momen pertama tentang fatwa jihad. Jadi saya itu menemukan di bukunya Ki Haji Saifuddin Zuhri bahwa sebelum tanggal 22 Oktober di bulan itu masih saya cari tanggalnya tanggal berapa, itu ada fatwa di mana di situ nanti melibatkan ulama-ulama di wilayah Karesidenan Kedu. Nah, fatwa itu dinamakan fatwa jihad Kedu. Itu di bulan September sebelum resolusi jihad tanggal 22 Oktober. Siapa ulama itu? Ya ulama sekedu, termasuk nanti beliau Simbah Kiai Nawawi ikut terlibat di situ. Jadi ada resolusi jihad di Surabaya, di Kedu itu sudah mengeluarkan fatwa bahwa orang Islam, orang Muslim itu wajib mempertahankan
kemerdekaan, mempertahankan apa dari penjajah, itu udah ada. Itu saya tulis di skripsi saya juga. Oh ya. Berat ya, Pak. Dan Berarti lain kita kan biasanya mengenal itu kan fatwanya Mbah Kiai Mbah Hasyim. Dan di sisi lain nggak ada yang lain gitu. Ternyata ada. Ada fatwa Dalam dulu. fatwa yang lebih dulu tapi di tingkat lokal. Iya. Dan kalau saya melihat itu fatwa resolusi jihad 22 Oktober itu kan nanti dampaknya itu kan puncaknya itu kan nanti di 10 November ada perang besar di Surabaya. Nah, kita kenal itu dengan istilah Hari Pahlawan kalau hari ini. oh ya. Tapi kalau yang fatwa Kedu itu nanti dampaknya ada perang besar di Ambarawa. Oh, Ada Semarang, perang Pak? ya di Ambarawa itu kan nanti ada perang. Itu nanti beruntun dari fatwa jihad Kedu, beruntun nanti ada peristiwa-peristiwa perlawanan di Magelang, ada perlawanan di Semarang, 3 hari di Magelang, 5 hari Semarang, dan nanti ada perang besar di wilayah Ambarawa. Jadi hampir sama polanya. Nah itu termasuk Nawawi, Nawawi. ikut terlibat dalam fatwa jihad Kedu. Tapi kenapa di fatwa Kedu itu tidak sepopuler dan fatwa yang ada di Surabaya itu, Pak? Ya mungkin itu kan hanya sejarah lokal yang mungkin tidak tercatat. Karena ini kan sejarah lokal. Iya. Kalau membahas itu kan lingkupnya nasional, Oh, iya, kalau iya. ini lingkupnya lokal wilayah Kedu. Nah mungkin ya itu tugas-tugas teman-teman santri untuk mencatat, membuat, meneliti peristiwa itu. Ya semoga besok ketemu tanggalnya, saya belum nemu Ya. tanggalnya berapa. Pokoknya di bulan September. Kalau dalam bukunya Ki Haji Saifuddin Zuhri. Itu terkait Jadi, resolusi. Mas Ayih kita juga Ya. di fatwa Kedu gitu kan. Iya. Berarti Malah kita ikut terlibat membuat itu malah. Membuat fatwa Membuat. itu juga. Iya. Kan ulama sekedu semuanya. Iya. Dikumpulkan di kalau nggak salah di Purworejo juga fatwanya itu lahir di Purworejo. Tapi kalau boleh tahu itu dari Mbah Nawawi sendiri ikut perang itu tidak, Pak? Kalau Mbah Nawawi insya Allah tetap ikut karena pada waktu itu semua kiai itu ikut terlibat, dan ketika kiai itu terlibat perang otomatis santrinya kan nggak mungkin diam aja. Ya, memang. Masa kiai ini melu santrinya turu kan nggak mungkin. Santrinya masih ikut terlibat, makanya dalam perang-perang di tingkat lokal, Magelang, di Purworejo, dimanapun santri kiai itu pasti ikut terlibat. Gitu. Tapi bagaimana peran santri dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia itu, Pak? Kan tadi kan ada kiai yang membuat fatwa kan. Berarti kan otomatis santri-santrinya kan ada. Ya, Ya itu bagaimana perannya? Apakah dari santri hanya ikut berperang atau ada jalan lain selain berperang dalam ikut memerdekakan Indonesia? kalau konteks kemerdekaan santri ikut berperang. Karena santri kiai itu kan ada darah perjuangan. Ya. Sejak zaman Islam masuk itu kan darah santri itu kan darah pejuang. Sejak Islam masuk zaman Demak, santri ikut berperang melawan Portugis di Malaka. Ketika ada Portugis masuk Batavia, santri ikut berperang di Batavia. Ketika Pangeran Diponegoro perang besar di Jawa, santri ikut berperang. Berarti santri itu mempunyai peran penting dalam kemerdekaan ya, Pak? Iya, sangat berperan. Bahkan itu dalam catatan orang-orang Belanda itu ada sebuah catatan yang mengatakan bahwa tahun 1800 sampai 1900 dalam jangka 100 tahun itu santri dan kiai dan para haji itu melakukan pemberontakan sekitar 112 kali. Dalam setahun, dalam 100 tahun itu 112 kali. Artinya apa? Setiap tahun santri itu selalu melawan Belanda. Iya. Nggak menang aja gitu. Malah berarti justru peran terbesar dari kemerdekaan Indonesia adalah santri dan kiai itu ya, Pak? Iya, karena emang jiwa-jiwa santri itu emang darah-darah para pejuang. Rata-rata kan pesantren yang ada di Indonesia hari ini kan rata-rata dibuat oleh para pejuang, khususnya laskar-laskar Pangeran Diponegoro itu kan menyebar mendirikan pesantren di pesisir selatan dan pesisir utara dan pedalaman-pedalaman Jawa. Makanya santri itu sangat berperan penting.
peran penting. Jadi ini untuk PR kita Mas Angga. Iya. Untuk menceritakan ke teman-teman pondok kita untuk Ya, kedatangan narasumber yang ahli sejarah ini. Iya, Kalau maksudnya- nggak tahu kalau kita nggak ngundang Pak Man, kita nggak tahu kalau Mbah Nawawi itu pernah membuat Fatwa jihad di Kedu dan juga ikut perang juga itu. iya. Dan kita nggak tahu apa peran santri dalam DKI Indonesia itu, kita nggak tahu. Taunya ya itu ada TNI. Tahunnya malah santri nggak ikut perang ya. Santri ngaji tok. Ngaji tok, kalau turun tani kirinan. Nah itu mungkin bisa jadi semangat bagi kita semua para santri, khususnya untuk mondok, bukan hanya untuk mondok tapi untuk semangat dalam mondoknya. Makanya kita lihat saja santri dulu, setelah kita bayangkan aja ya Mas, kalau semisal itu habis ngaji, ngasah-ngasai kitab, terus habis lalaran, tiba-tiba disuruh perang. Gimana capeknya loh? Oh kita aja yang habis ngaji mesti langsung biasanya tidur. Nggak perang habis ngaji tidur. Bayangkan santri dulu, kiai dulu itu wis kon ngaji isih Perang. bayangkan bagaimana kalau semangatnya itu nggak besar, itu nggak mungkin. Iya. Dan juga ketika pulang ngaji langsung mapan tidur itu dia ada bom datang. Sopo kayak sopo ya. Kan gitu. Iya, emang. Makanya gregetuk mengikuti perang lek pengen merdeka gitu kan. Biar negaranya itu damai, sejahtera gitu. Ya, artinya itu santri, kiai, pondok pesantren itu punya peran besar. Karena selama ini santri sendiri itu nggak tahu, dikira santri itu nggak punya peran apa-apa dalam kemerdekaan Indonesia, nggak punya peran apa-apa dalam sejarah, dikiranya ya cuma ning pondok diam aja, enggak. Sebenarnya santri itu punya peran baru, dan ya yang lain punya peran, dan santri pun juga punya peran. Kita punya peran yang sama. Selain jihad resolusi ya juga jihad fisabilillah ya Mas. Ya fisabilillah kan juga itu perang juga Kak. Ya, Iya. Jihadnya. Nah kemudian membahas tentang santri itu kan juga awal mula dari sebelumnya adanya Islam ya Pak. Dan itu santri dari tadi oleh penjelasan Bapak itu katanya disebarkan oleh Sunan Kalijaga. Betul, nopo sinten Pak? Yang maksudnya awal mula dari kata santri itu niku. Oh, kalau istilah santri itu udah zaman dulu, sebelum Islam datang itu udah pakai istilah. Oh, tapi santri. kemudian digunakan oleh para wali songo untuk Ketika Wali Songo datang ke sini, mereka itu tidak menghilangkan budaya lokal, nggak menghilangkan istilah lokal. Mereka ya mengadopsi istilah itu. Mereka membuat pesantren, namanya tetap santri, cuma kurikulum pendidikannya itu pendidikan Islam. Dimulai sejak kapan? Sejak Wali Songo. Semua Wali Songo, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Kalijogo dan lain-lain. Semuanya terlibat dalam membuat pesantren dan membuat pendidikan-pendidikan Islam di Jawa itu sejak zaman itu. Kemudian dari adanya pondok pesantren itu kan pasti melalui fase yang sulit ya Pak. Ya. Nah itu gimana dari para ulama-ulama itu mendirikan pesantren-pesantren di Indonesia? Ya itu tadi, nyambung tadi bahwa mereka itu kan Wali Songo itu tidak tiba-tiba pendidikan baru breng. Ada istilahnya pondok pesantren Islam. Tapi mengadopsi, membuat kayak sebuah padepokan, padukuhan, asrama. Nanti orang-orang ke situ. Ya. Yang ngaji itu awal enggak cuma orang Islam. Orang-orang Hindu, orang-orang Buddha, orang-orang agama-agama lain, agama lokal itu berkumpul di situ. Nanti para sunan itu ngajinya ya belum, karena ini Islam itu baru awal datang, nggak langsung ngaji kita. Mereka ada yang mengajarkan tentang nanti mengajarkan pertama sebelum masuk Islam kan pasti mengajarkan syahadat. Maka nanti ada di mana ada pengajaran syahadat. Terus biar orang tertarik itu nanti ada makan-makannya. Syahadat bareng ada makan-makanannya. Kemudian menjadi sekaten, gitu kan? Oh iya. Nah, itu kan awal-awalnya kayak gitu. Nanti karena mereka itu baru masuk Islam, udah syahadat, tapi mereka kan mandi junub. Maka mereka disuruh kungkum. Kan biasanya kayak gitu. Jadi ada proses yang sangat panjang, tidak tiba-tiba kita merubah sistem lama ke sistem baru
apa namanya yang secara apa drastis tidak, tapi ada proses yang begitulah. Jadi mereka diajari syahadat dulu, diajari wudhu dulu, diajari sunat dulu gitu. Jadi nggak langsung, jadi ada proses panjang oleh para wali songo sehingga Islam itu benar-benar diterima secara masif oleh orang Indonesia, orang Nusantara. Dulu itu kan belum ada Indonesia. Jadi tadinya orang-orang itu nggak mau memeluk Islam, ketika pengajarannya melalui metode-metode seperti itu kan mereka tertarik, banyak yang masuk Islam. Bahkan rata-rata itu para praja-raja juga masuk Islam. Bahkan dulu ada cerita kalau nggak salah itu tentang Sunan Kalijaga yang dimana membuat wayang apa? Bukan maksudnya festival wayang apa? Wayang untuk menyebarkan agama. Ya, gitu. jadi kalau nggak salah ya Pak, ceritanya itu membuat pertunjukan wayang dan kemudian tiket masuk untuk menonton wayang itu dengan membaca syahadat, itu benar atau tidak Pak? Iya. Biasanya momen-momen kayak gitu kan dilaksanakan di pusat keislaman di Demak. Ada istilah grebek, ada istilah maulid nabi, kalau hari ini grebek mulut, grebek yang lain. Itu biasanya di situ kan tidak terus langsung mau itu tuh hasanah pengajiannya enggak. Karena mereka baru masuk Islam, itu biar mereka tertarik itu nanti diberikan suguhan berupa kesenian. Nanti Sunan Kalijogo memintaskan wayang, karena nanti Sunan Kalijogo dalam wayang itu memasukkan nilai-nilai ajaran Islam. Kan ceritanya banyak banget yang apa dimana sebenarnya tidak pakem wayang tapi dimasuki ajaran-ajaran Islam gitu loh. Setiap tradisi dari di Pulau Jawa itu dimasuki ajaran-ajaran Islam gitu. Iya, cerita-cerita pewayangan itu diubah agar orang itu tertarik masuk Islam dan tanpa harus melanggar syariat Islam. Contohnya itu kan Pandawa itu kan istrinya berapa? Ya. Berapa? Banyak kan Pak? Pandawa itu kan 5, cowok semua. Iya. Nah, istrinya itu 1, poliandri. Oh, wah baru tahu itu kalau saya Pak. Iya kan, ini ceritanya kayak gitu. Kalau kita baca Oh, berarti terus diubah oleh Pak sama Sunan Kalijogo itu diubah biar itu tidak melenceng dari nilai Islam. Nanti istri Wali Songo istrinya Pandawa itu enggak cuma 1, banyak. Iya. Jadi setiap Pandawa itu punya istri masing-masing, bahkan Arjuna istrinya 2. Oh ya, sering kita dengar gitu Pak, malah nggak tahu kalau istrinya 1. Cerita di situ tanpa menghilangkan itu. Yaitu itu termasuk Sunan Kalijaga membuat kesenian wayang. Dan masih Sunan lain pun saja. Wayang itu kan kalau nggak ada musiknya itu kan kurang greget. Krik-krik kan. Iya. Ini ada itu apa? Gamelan. Nah, Gamelan itu dari gamelan. Ada emang sunan-sunan yang emang punya basic di musikus. Misal Bonang. Itu membuat gamelan. Untuk apa? Untuk melengkapi yang dipentaskan Sunan Kalijogo. Oh iya. Nanti ada lagi Sunan Kudus, itu Sunan Ngudung, bapaknya Sunan Kudus. Itu membuat jaranan. Apa itu jaranan sekarang itu? Jatilan ya. Imlek. Kalau zaman sekolah Imlek. Nah itu kan juga yang buat juga Wali Songo juga. Jadi itu bukan lahir dari agama sebelum Islam, tapi diciptakan oleh Wali Songo biar masyarakat itu tertarik dengan Islam, mereka pengen nonton itu, bayarnya dengan syahadat itu tadi. Nah itu yaitu metode yang dilakukan sama Wali Songo. Tapi kalau itu jaranan itu ceritanya gimana Pak? Jaranan itu kan sebenarnya itu kan ngambil dari cerita-cerita zaman dulu, ada pasukan berkuda dan lain lah. Intinya kayak gitu. Tapi kemudian sama Sunan Kudus itu dijadikan jaranan. Jadi jaranan nganggo apa jenenge kayak nganggo pring loh, pakai itu pring itu. Ya, yang terus dianyam itu kan Pak. Terus dijadikan jaran, terus dijadikan pementasan. Ya. Tapi itu di pementasan jaranan itu ada unsur-unsur agama gitu atau tidak Pak? Kalau dalam unsur-unsur jaranan saya belum terlalu mendalami. Tapi kalau kamu mau mendengar lagu-lagu yang pakai Jawa itu yang kita mungkin nggak itu ya ada unsur-unsur Islam yang dimasukkan di situ. Iya.
termasuk di Wonosobo. Di Wonosobo itu keseniannya apa? Jaranan. Ya apa? Jaranan. Lengger. 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 Ada yang mengatakan lengger di Wonosobo itu juga ciptaan Sunan Kalijogo. Wah, Berarti gimana ini, Sunan Pak? Kalijogo di Wonosobo, Pak. Ya kalau Sunan Kalijogo itu kan dakwahnya muter-muter. Di Pulau Ya. Jawa gitu ya. Habis mondok, lulus mondok itu muter-muter berdakwah. Masuk di Wonosobo lengger kan katanya, ini saya belum memastikan. Lengger itu kan dibuat sama Sunan Kalijogo, itu artinya elingongger. Lengger. Apa nih? Ger itu kan untuk sebutan untuk anak lanang, temen itu ger. Elingongger itu artinya biar kamu itu selalu ingat terhadap Tuhan gitu. Masyo kamu joget, masyo kamu itu, tapi kamu harus ingat kepada Yang Maha Kuasa. Saya baru tahu ini, Pak. Iya, emang sama. Kalau saya tidak mengundang Bapak. Ya, coba nggak nanti tahu. diteliti lagi. Kadang santri sekarang itu kan nggak terlalu mendalami masalah-masalah seperti Ya, memang. karena itu kan cerita-cerita masa lalu yang mungkin di generasi milenial, generasi Z itu nggak sampai cerita-cerita seperti itu. Tapi dari Wali Songo itu ada cerita lagi nggak, Pak? Yang Sunan mana itu? Muria mungkin atau Ya, rata-rata Wali Songo itu kan punya spesialis masing-masing. Iya. Ada yang spesialis di bidang seni tadi, di musik Sunan Bonang. Ada spesialisnya seni Siir itu juga ya, Pak. wayang. Iya, Sunan Bonang juga membuat sihir. Sunan Derajat itu malah dia di sosial itu, membuat yayasan untuk fakir miskin dan anak yatim. Ada yang ahli berperang. Sunan Kudus itu berperang. Dia itu komandan militernya Demak itu Sunan Kudus. Ini perang itu yang mimpin Sunan Kudus. Ya ayo berperang juga. Nah, makanya gen-gen santri itu ya emang pejuang. Ada yang ahli politik jadi raja. Ada Syarif Hidayatullah. Oh iya. Itu kan jadi raja di Cirebon. Sunan Gunung Jati. Ada yang jadi raja juga pengasuh. Namanya Sunan Giri. Ada yang kiai juga ahli politik Sunan Ampel. Jadi semua Wali Songo itu punya basic keilmuan. Kalau di basic keilmuan agama itu pasti. Iya, Tapi pasti. di luar itu mereka itu multi talent. Ada yang emang bisnisan, bener, ada yang sampai kaya raya itu Maulana Malik Ibrahim, Sunan Sunan Gresik itu juga ahli berbisnis, juga seorang tabib, dokter kalau hari ini. Oh, Jadi mereka itu nggak terus cuma basic fokus agama. gitu ya. agama, enggak, mereka cuma juga punya base multi talent yang lain yang pasti bermanfaat bagi masyarakat. Gitu, makanya Wali Songo itu sangat diterima. Ya. Jadi membahas tentang Wali Songo nih, Pak. Bapak tahu nggak kalau tentang asal usul itu Wali Songo itu dari mana itu ada nggak, Pak? Asal usul tempat tinggalnya atau Munculnya Wali Songo itu datangnya mungkin? ya datangnya kan mungkin berhubungan juga dengan masuknya Islam ya, Pak, di Nusantara. Itu hubungan. Wali Songo itu kan ya emang rata-rata itu emang dari wilayah-wilayah Timur Tengah. Timur Tengah. Seperti Syekh Subakir itu dari mana, Pak? Kalau saya Subakir itu malah udah lebih tua lagi dari Wali Songo. Oh, lebih jauh lagi Iya. di Nusantara. Songo itu kan kisaran tahun 1400 1500. Ya sekitar abad 16-an lah. 1500-an. Kalau saya Subakir itu lebih jauh lagi malah itu. Sekitar 1200-an, kemungkinan 300 tahun sebelum Wali Songo. Wah, lama Itu banget lebih ya, tua. Pak. lebih tua daripada Wali Songo. Tapi Bapak tahu nggak kisah tentang Syekh Subakir itu, Pak? Saya Subakir itu kan masih cerita yang ya ada yang kan itu emang benar, ada yang mengatakan itu ya cuma sekedar cerita saja. Itu kan bersumber dari sebuah kitab namanya Kitab Al-Musarror. Itu menceritakan bahwa Sultan Persia itu sekarang Iran. Yang kemarin bom-boman sama lempar-lemparan itu sama Israel itu loh. Nah, itu Iran. Itu presidennya namanya siapa itu sekarang? Itu pemimpin tertingginya namanya Ayatollah Khomeini itu. Nah, itu berasal dari situ dulu. Katanya ya Syekh Subakir itu.
Dulu itu kan ada sultan namanya Sultan Aga Al-Gabah itu di sana mengirimkan sekitar 20.000 orang Persia dari suku Lor. Sekarang itu wilayah Lorestan atau mana itu loh. Nah, kemudian disuruh ke Jawa, tinggal kemudian disuruh ngungsi di sini. Enggak ngungsi sih, kayak menyebarkan agama atau mungkin melakukan sebuah perdagangan, saya kurang tahu. Itu kemudian tinggal di sini. Nah, yang mimpin Syekh Subakir. Siapa itu Syekh Subakir, Pak? Nah, itu tadi yang ditanyakan, Mas. Oh iya. Oh. Nah, itu tapi kemudian 20 keluarga itu banyak yang meninggal. Nah, akhirnya karena banyak yang meninggal sama Syekh Subakir itu. Istilahnya kalau dalam kita itu menumbali tanah Jawa. Oh. Tapi itu belum terlalu valid apa info seperti itu. Ya, kalau menurut kepercayaan kita kalau kita dari segi sejarah kan harus ada sumber primer, sumber yang lain. Iya. Tapi kalau secara kepercayaan kita sebagai Islam itu percaya karena itu cerita turun-menurun dari nenek moyang kita. Makanya sejak itu katanya nanti Islam bisa hidup di Indonesia. Tapi kalau hubungannya itu Syekh Subakir dengan paku yang ada di Magelang itu ada nggak? Saya dengar-dengar ada Paku Tanah Jawa itu ya. Paku Tanah Jawa, kemudian Paku dengan Tanah Syekh Jawa. Subakir itu ada hubungannya itu. Seberapa besarnya itu? Kalau kayak gitu nggak ada kayaknya. Nggak ada, itu kan itu yang Tugu itu kan baru itu buatan baru. Itu kan mungkin dulu kan petisannya Syekh Subakir di situ. Karena dalam kitab yang menjelaskan Syekh Subakir itu nanti pulang lagi ke Persia. Jadi yang di Magelang itu dari petilasan. Tuh, jadi kalau hubungannya dengan paku besar itu ya. Paku Tanah Jawa itu kan sebenarnya kan orang dulu itu kan Magelang itu kan di tengah-tengah Pulau Jawa, terus ada tengah-tengahnya lagi apa itu Gunung Tidar. Pakunya Tanah Jawa, artinya tengahnya Tanah Jawa orang dulu. Tapi kalau hari ini kan kalau melihat tengahnya Tanah Jawa itu malah di Wonosobo. Di wilayah Mandarung atau mana itu. Oh, Itu beda. kopi sih, Pak. Monggo. Kopi Rian, Mas. Nggih. Endorse maksudnya. Ada. Mboten iki meng beli di Santai kantin, aja. Pak. Ngopi bareng. Ya kayak obrolan kayak gini kan biasa kita obrolkan di depan komplek nih kan. Iya. Tapi kan kalau obrolan di komplek itu kan sebarnya kan tidak luas ya. Tapi kalau ke sini kan ya insya Allah bisa luas. Bahkan kan banyak sekali dari penjelasan yang Bapak sampaikan itu belum sama sekali kita ketahui sebelumnya, Pak. Jadi wah, Bapak itu maksudnya Bapak bisa mengetahui sedetail itu memang belajar dari mana, Pak? Ya kan sebenarnya itu kan ada di buku-buku itu kan ada, cuma mungkin belum menemukan aja. Nah, itu kan masih banyak buku yang kita pelajari. Sejarah itu kan sangat luas. Iya. Makanya saya tadi kan ini podcastnya mendadak. Saya bingung ini podcast bahas sejarah apa? Sejarah kan luas. Saya bingung ini nanti. Tapi itu enggak sih Pak, ada enggak perbedaan perjuangan santri pada zaman dahulu sama zaman sekarang? Kalau kita membahas perjuangan santri zaman dulu sama sekarang itu kan pasti beda. Karena setiap zaman itu kan kita pasti ada yang namanya anak zaman. Ada anak yang dilahirkan di setiap zaman itu kan pasti perjuangannya beda-beda. Orang yang dilahirkan di zaman Wali Songo ya perjuangannya menyebar Islam. Iya. Orang ketika lahir di masa penjajahan ya perjuangannya melawan penjajah. Nah, kita itu kan lahir di era sudah modern, di era teknologi, di era yang Udah modern gitu. udah modern, itu kan perjuangannya beda. Nggak mungkin kita hari ini dengan Indonesia yang sangat damai kayak gini terus perjuangannya itu perang, itu kan enggak. Iya. Kecuali kamu berangkat ke sana, Memerangi hawa nafsu. kecuali kamu merangi dirimu kamu sendiri. Karena yang harus diperangi kamu sendiri. Iya. Nah, itu kan beda. Setiap zaman itu kan perjuangannya beda. Kalau hari ini kita kan yang namanya itu kan kita ada istilah yang namanya usul fikr, apa itu, perang pemikiran. Bahwa kita itu kan sekarang itu kan dihadapkan dengan pemikiran-pemikiran yang sangat banyak. Iya. Di era modern itu kan kita mengakses segalanya dan kita harus bisa survive dan kita harus bisa mengimbangi pemikiran-pemikiran yang ada di negara lain atau pemikiran-pemikiran yang ada di luar pesantren. Makanya
PR kita harus bisa bersaing dengan dunia luar. Kadang anak pondok itu kan di pondok ya bisa ya. lah. Tapi ketika kita keluar hadapan dengan dunia luar, dengan orang-orang luar, kita kadang melempem. Itu PR-nya kita yang terus keluar. Kita di pondok harus survive, kita harus bisa mengimbangi pemikiran-pemikiran di luar kita, khususnya di luar pesantren. Kan belum pernah keluar kan? Iya, belum Pak. Saya pernah keluar ya. Tapi masuk lagi. Ya. Jadi ini Bapak punya nggak Pak pesan buat para santri atau para pemuda itu dari meneladani saat santri zaman dulu? Ya, yang penting santri itu apa? Yang penting santri itu harus ulet. Karena setiap perjuangan itu harus ulet atau harus dengan tekad. Ya, punya tekad yang kuat untuk perjuangan. Nah, tapi jangan lupa untuk melihat ke belakang. Makanya kan kita membahas sejarah itu, kita harus tahu bahwa sejarah itu artinya kita apa? Kita sebentar menengok ke belakang untuk maju depan. Kita melihat bagaimana Wali Songo, bagaimana leluhur-leluhur kita itu, mereka tidak hanya basicnya bukannya keilmuan agama, tapi punya basic peradaban. Jadi kita harus tidak hanya membangun agama, tapi juga harus membangun peradaban. Kadang santri itu kan dilemanya itu kan kita tidak bisa mengimbangi sains atau ilmu pengetahuan yang dari ini, yaitu maka harus bisa survive tadi. Iya. Jadi sama kayak slogan pondok kita itu berpijak pada kebaikan lama dan bijak merespon kekinian. Al muhafadzatu ala qadimi sholih wal ahdu bil Tidak jadid. usah. Tapi kalau saya maknanya bukan kayak gitu. Gimana kalau Bapak? Kalau saya, karena saya orang sejarah, itu memaknai al muhafadzatu itu bahwa kita itu harus menggendong masa lalu untuk meminang masa depan. Kata-kata hari ini ya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya dan semoga pertemuan kita kali ini bisa memberi kemanfaatan bagi orang lain. Amin. Amin. Dan mungkin cukup sekian dari kita. Banyak salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.